Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari judul proposal kami yang berjudul Bisnis Konsultasi IT untuk Pengusaha di Bidang Teknologi. Jadi, pengusaha di bidang teknologi itu bisa dari pengusaha untuk UKM, untuk berskala UKM, kemudian untuk skala perusahaan besar, dan kemudian untuk skala startup juga. Jadi bisa mencakup di market mana saja. Next. Next. Jadi di sini teknologi IT atau teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari operasional bisnis di era modern dengan meningkatnya teknologi dan inovasi. Judul dari proposal ini bertujuan untuk menawarkan konsultasi akan teknologi informasi yang inovatif dan terjangkau bagi berbagai jenis usaha dengan skala yang mencakup banyak di mana saja. Next. Nah, di sini goals ada tujuan. Perusahaan ini bernama Technology Consultant yang bergerak dalam penyediaan solusi teknologi informasi untuk berbagai keperluan seperti layanan, service atau service perangkat IT dan rekomendasi teknologi yang dibutuhkan pada customer atau konsumen. Jadi kenapa untuk pertama itu layanan service perangkat IT? Karena kan perusahaan atau pengusaha dari UKM atau startup pasti akan membutuhkan layanan terlebih dahulu sebelum konsultasi. Jadi mereka akan mensewa untuk teknisinya. Walaupun kami perusahaan konsultasi, kami juga menyediakan teknisinya juga dijaga-jaga. Kalau misalnya mereka membutuhkan layanan servis seperti tadi. Nama perusahaan ini juga dipilih untuk menunjukkan komitmen kami terhadap penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi yang canggih dan inovatif dan up to date. Jadi tujuan pertama ada menyediakan konsultasi IT yang eksklusif dan up to date pastinya. Kemudian yang kedua, menjamin kepuasan pelanggan. Dan terakhir, ketiga adalah menghadirkan solusi sesuai perkembangan teknologi terbaru atau up to date. Next. Di sini ada rencana. Rencana pengembangan mencangkup penambahan cabang di lokasi strategis, peningkatan promosi melalui platform digital atau media sosial, serta diversifikasikan diversity layanan untuk mencakup semua konsultasi IT di berbagai perusahaan atau pengusaha. Next. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya di sini, yaitu Farhan. Bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih. Oke, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, keahlian tinggi, inovasi, personalisasi. Yang kedua ada weakness, reputasi awal, adaptasi teknologi. Yang ketiga ada opportunity, transformasi digital, keamanan siber, dan yang terakhir threat, persaingan ketat, perubahan teknologi cepat. Selanjutnya di sini ada gambaran umum pasar konsumen potensial. Di sini ada perusahaan besar 25%, startup 40%, dan UKM 35%. Oke, di sini saya akan jelaskan lebih lanjut untuk konsumen potensial. Terima kasih untuk Farhan. Oke. Jadi di sini, kenapa yang tadi saya bilang tadi, skala untuk konsultasi IT ini mencakup di mana saja, terutama dari startup, UKM, dan perusahaan besar. Kenapa startup paling banyak dibanding UKM atau perusahaan besar? Dikarenakan startup, seperti yang tadi saya bilang, pasti membutuhkan yang namanya konsultasi terlebih dahulu sebelum menjalankan perusahaannya. Ya, itulah kenapa mereka membutuhkan konsultasi terlebih dahulu dan kemudian
memerlukan sedikit dari teknisi kami agar bisa menjalankan startupnya. Kemudian ada UKM. UKM ini bisa mencakup UKM mana saja. Tidak harus UKM berbasis teknologi informasi. Bisa saja dari UKM eh, perdagangan seperti di pasar. Mereka membutuhkan seperti konsultasi akan bagaimana cara melapiskan dagangan mereka. Jadi kami akan melakukan konsultasi ke UKM, tidak hanya di UKM berbasis teknologi, tetapi di UKM mana saja. Dan terakhir ada perusahaan besar. Perusahaan besar ini lebih rendah dibandingkan UKM dan startup dikarenakan perusahaan besar sudah pasti menyiapkan planning board-nya atau rencananya yang akan dijalankan. Tetapi ada juga perusahaan besar yang ingin melakukan perubahan dan membutuhkan konsultasi kepada konsultasi IT. Tapi itu tidak besar seperti persenannya seperti startup dan UKM. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Farhan untuk melanjutkannya. Oke, baik. Selanjutnya, budget. Jadi, ada jenis pengeluaran rincian biayanya. Yang pertama itu penyewaan kantor sewa ruangan selama 12 bulan itu 24 juta. Peralatan dan infrastruktur pembelian perangkat keras, server, CCTV, dan perangkat alarm 50 juta. Pengembangan website, pembuatan website dan aplikasi pendukung 15 juta. Lisensi perangkat lunak, lisensi perangkat lunak dan keamanan manajemen proyek 8 juta. Pemasaran dan promosi iklan online, brosur dan pameran 10 juta. Pelatihan dan sertifikasi biaya pelatihan bagi tenaga kerja dan klien 5 juta. Jadi total investasi awalnya 112 juta. Selanjutnya marketing channel. Ada 5 di sini. Yang pertama promosi digital seperti media sosial, blog, dan webinar. Yang kedua kemitraan strategis dengan vendor teknologi. Yang ketiga testimoni dan studi kasus. Yang keempat konsultasi gratis awal. Dan yang kelima layanan pelanggan responsif. Selanjutnya rekomendasi ada 5 juga di sini. Yang pertama tingkatkan strategis pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dan yang kedua alokasikan anggaran lebih besar untuk pelatihan tim dan mengadopsi teknologi terbaru. Yang keempat diversifikasikan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa klien utama. Dan yang kelima bangun portofolio proyek dan testimoni yang kuat untuk meningkatkan kredibilitas di pasar. Selanjutnya kesimpulan di sini yang terakhir. Jadi presentasi ini menunjukkan bahwa solusi IT modern dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan digital yang menjadi kebutuhan utama dalam dunia bisnis modern. Jadi dengan pendekatan berbasis teknologi seperti cloud computing, AI, dan IoT, bisnis ini dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Dan proyeksi keuangan juga menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi untuk segera mencapai titik impas atau break even point. Oke, setelah terakhir, terima kasih atas kerjasamanya MAG. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.